Apakah Anda memiliki sesuatu yang begitu berharga dalam kehidupan Anda karena punya sejarah tertentu? Saya punya sebuah lampu yang tahun ini saya dan dia merayakan anniversary yang ke-25 tahun. Anda bayangkan, saya membelinya di tahun 1997 ketika saya memulai studi saya di bangku Fakultas Teologi dan Filsafat. Dan dia juga yang menemani saya ketika saya berkarya sebagai seorang imam muda di seminari dan juga di komisi keluarga. Ketika saya berada di meja kerja, lampu ini tahu apa yang saya baca. Dia tahu apa yang menjadi pergulatan saya dan pergumulan saya ketika merancang sesuatu di meja kerja. Dan karena itu saya memelihara lampu ini dengan sangat baik. Sampai sekarang dia masih berfungsi dengan baik pula. Dan Anda bayangkan, kalau kita memiliki satu benda saja seperti itu, kita merasa begitu berharganya benda ini untuk kita pribadi. Bayangkan jika Anda memiliki relasi yang hidup dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak-anak Anda, dengan sahabat Anda. Betapa Anda pengen merawat relasi itu. Dan Anda, anak-anak didik yang terkasih, anak-anak semakara dan anak-anak remaja pada umumnya, bayangkan ketika Anda memiliki sahabat yang menjadi life-giving person, yang memberikan kehidupan bagi Anda, yang menjadi sumber kegembiraan Anda, tempat di mana Anda bisa berbagi perasaan suka dan duka. Dan ini kenyataan bahwa banyak anak-anak kita yang juga merasa bahwa dia bisa lebih dekat dengan sahabatnya sendiri. Dia bisa ungkapkan segala sesuatu kepada sahabatnya, tapi tidak kepada orang tuanya dan saudara kandungnya. Kenapa? Karena dia merasa lebih dekat, lebih melekat hatinya. Mereka saling mengenal satu sama lain, lebih dari bahkan hubungan keluarga, sehingga dikatakan lebih daripada saudara kandung sendiri. Memang sesuatu yang sebenarnya bisa disayangkan karena kita mengandaikan sebenarnya antara orang tua dengan anak, di sana ada relasi yang lebih dalam lagi. Sehingga anak bisa menganggap orang tua sebagai sahabat mereka, tempat di mana mereka tanpa rasa malu dan cemas bisa mengungkapkan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, kecemasan hidup mereka, dan juga mungkin pergumulan, persoalan-persoalan mereka hadapi tanpa merasa diadili, tapi didengarkan. Dan sangatlah penting bahwa dalam relasi keluarga pun ini terjadi. Satu dengan yang lain bisa berjalan bersama, bersatu hati, dan kemudian menjadi kekuatan bagi satu sama lain. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan pentingnya kesatuan ini. Dan dia begitu menyayangi anak-anaknya, umatnya, kita semua saudara-saudaranya. Dan dia mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga, kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Hanya dengan bersatu dengan Yesus, kita dapat menghasilkan buah. Relasi ini penting. Tanpa relasi kita akan kering dan mati. Demikian juga dalam hidup sehari-hari. Tanpa relasi yang menghidupkan, Anda akan mengalami kesepian. Anda mengalami kekeringan. Anda butuh orang-orang, sahabat-sahabat, kegiatan-kegiatan, dan relasi dengan Tuhan untuk membuat Anda merasa hidup, merasa Anda lebih happy lagi. Jadi jika Anda merasa hidup Anda susah, Anda merasa tidak bahagia, mari refleksi. Lihat apa yang kurang sesungguhnya. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita akan mengalami kesepian. Hiduplah bersama dan untuk sesama. Semoga Tuhan berkati kita untuk kegiatan kita sepanjang hari ini dan juga orang-orang yang kita kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.